Halo halo, balik lagi sama aku, Ismi Farah Ramadan, VTuber favorit kalian. Ya, jadi kali ini aku akan mengadakan Q&A lagi nih. Udah banyak banget yang nanya nih seputar kehidupan aku, mulai dari pertanyaan pribadi sampai kehidupan aku di kampus. Tapi karena banyak banget yang nanya seputar kehidupan di kampus, jadi kali ini aku akan baca-baca ini pertanyaan kalian tentang kehidupan aku di kampus. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari Joe. Pertanyaannya, Kak, gimana gimana ngampusnya? Seru? Seru dong, karena aku ketemu teman-teman baru dan ya seru. Next, pertanyaan kedua datang dari saudara Kia. Pertanyaannya, Kak, yang dipelajari di jurusan arsitektur itu apa aja sih? Soalnya aku tahun depan bakal ngambil arsitektur juga. Karena aku masih semester 1, jadi yang dipelajari itu masih dasar-dasarnya aja ya. Biasanya aku di awal semester ada mata kuliah namanya pengantar arsitektur. Nah, di situ dijelasin tuh dasar-dasar ilmu arsitekturnya. Mulai dari unsur, aspek, elemen, asas, teori desain, hingga tahapan perancangan. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bang Saput. Wah, namanya unik nih. Oke, pertanyaannya, aspek-aspek mendasar dalam arsitektur itu apa aja sih, Kak? Jadi aspek dasar dalam arsitektur itu yang kupelajari ada 3 ya, yakni firmitas, utilitas, dan venistas. Nah, seorang arsitektur itu harus paham tuh sama 3 aspek ini. Contohnya kayak firmitas mengacu terhadap kekuatan, lalu utilitas mengacu terhadap fungsi, dan venistas itu mengacu terhadap keindahan atau estetika. Nah, ketiga aspek ini harus dipahami agar desain yang kita hasilkan itu baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, kita beri tepuk tangan. Lalu oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini datang dari saudara Tio Diman. Kak, aku mau nanya, elemen di arsitektur itu apa aja sih? Pertanyaan menarik nih. Sebelum aku sebutin elemen-elemennya, aku bakal ngejelasin apa sih elemen itu dalam artian singkat. Menurutku elemen itu adalah komponen yang menyusun suatu bentuk. Elemen-elemen itu ada 8 dalam dunia arsitektur yang saya pelajari, yakni ada bentuk atau frame, lalu yang kedua ada ruang atau space, yang ketiga ada warna atau color, yang keempat ada nilai atau value, lalu yang kelima ada tekstur atau texture, yang keenam ada ukuran atau dimension, yang ketujuh ada arah atau direction, dan yang terakhir ada gelap terang suatu warna. Gelap terang suatu warna ini ada 2 bagian ya, yaitu ada shape dan ada yang tint. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kali ini datang dari saudara Surya. Di arsitektur Unmul mempelajari azas juga nggak? Oh, pasti dong. Kami belajar azas arsitektur pada mata kuliah pengantar arsitektur. Sesuai namanya ya, azas itu kan artinya prinsip atau dasar. Jadi menurut saya azas arsitektur itu dapat disimpulkan sebagai prinsip di bidang arsitektur. Oh iya guys, di sini azas dalam arsitektur yang aku pelajari ada 7. Jadi yang pertama ada proporsi atau proportion, yang artinya perbandingan yang sesuai, intinya berhubungan dengan ukuran. Lalu yang kedua ada keseimbangan atau balance, yang artiannya keadaan yang stabil. Lalu yang ketiga ada harmony atau harmony, yang artiannya selaras atau keserasian. Lalu yang keempat ada irama atau rhythm, yang berarti pola yang sama berturut-turut gitu secara teratur. Terus yang kelima ada penekanan atau emphasis, yang berarti kesan yang lebih mencolok dari yang lain. Intinya lebih, saat kita melihat suatu bangunan itu
hal yang pertama kali kita lihat itulah yang namanya emphasis. Terus yang keenam ada kontras atau contrast, yang artiannya memperlihatkan perbedaan yang nyata. Misalnya seperti di bangunan ini ada garis vertikal, lalu di sebelahnya ada bangunan horizontal. Dan yang terakhir ada kesatuan atau unity. Jadi unity ini artiannya desain yang menyatukan semua azas-azas yang tadi yang saya sebutkan dalam satu karya. Itu aja sih. Bye. Oke, next. Pertanyaannya datang dari username Joshua Bell. Namanya lucu ya. Oke, pertanyaannya, Kak, dalam arsitektur itu cara mencari sebuah konsep yang baik dan benar itu gimana sih? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, dalam mencari sebuah konsep, kita harus menyatukan semua unsur. Unsur itu ada 3, yakni ada rupa, ada konteks, dan kebutuhan. Dalam unsur rupa, kita tuh mengacu terhadap perwujudan bentuk dan ruang. Lalu dalam unsur konteks, kita mengacu terhadap lahan atau tempat. Dan yang terakhir, pada unsur kebutuhan, kita mengacu terhadap fungsi, pengguna, atau klien. Pertanyaannya bagus ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Lalu pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan ini datang dari anonim 121104. Pertanyaannya, ceritain dong Kak pengalaman selama berkuliah arsitektur. Yang pastinya menyenangkan, dapat bertemu dengan teman baru, terus dosennya juga baik, ramah, have fun aja gitu. Terlebih lagi passion aku tuh kan ngegambar, jadi datang ke kampus enjoy, pulang pun enjoy. Oke, cukup sampai sini Q&A hari ini. Mohon maaf buat pertanyaan yang belum sempat aku bacain tadi. Oke, pokoknya buat kita semangat terus ya, jangan sampai menyerah dalam menggapai impian. Oke, sampai jumpa, see you next time guys.